بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، يعني مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة لكل مسلم. وفقنا الله وبارك فيما تعلمنا. آه وكنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مبحث العقيدة. Di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan akidah. Dan insya Allah mungkin ini adalah bagian terakhir dari pembahasan akidah dari kitab yang kita pelajari. Setelah bagian akidah ini selesai, nanti masuk ke pembahasan fikih. Dan setelah fikih nanti baru masuk ke adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Al-Ummahat, di pertemuan lalu kita sudah sempat membaca dan sudah kita terjemahkan juga hukum-hukum terkait dengan murtad. Nah, kurang lebih satu halaman yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan dari apa yang dijelaskan oleh al-muallif di sini, ada beberapa hal. Yang pertama terkait kewajiban orang yang murtad saat dia murtad. Yang kedua adalah kewajiban orang di sekitar orang murtad. Dan yang ketiga, konsekuensi yang terjadi saat seseorang murtad. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah hukum-hukum terkait murtad baik saat dia hidup maupun setelah dia mati. Subhanallah. Di pertemuan yang lalu, kita sudah terjemahkan semuanya. Alhamdulillah kita baca dan kita terjemahkan. Walhamdulillah. Dan malam hari ini, insya Allah, kita akan menjelaskan dan mengulas apa yang dimaksud oleh al-muallif rahimahullah ta'ala di sini. Sebenarnya sedikit di bagian pertama kita sudah menjelaskannya kemarin, yaitu terkait dengan kewajiban orang murtad. Apa yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan oleh orang murtad setelah dia murtad. Al-Mu'alif di sini menyebutkan ada berapa hal umat sekalian, sekalian kita murajaah. Kami wajiban dzakarahu al-mu'allifu huna di hadal kitab. Yani al-wajib 'alal murtad. Ada berapa wajiban orang murtad? Diberi nomor tidak? Ada Satu, berapa? kalau Lima. nggak Ada salah. khamsah. Ahsan. Ada lima. Yang paling pertama apa? Segera kembali. Segera kembali kepada Islam dengan ucapan kalimat syahadat. Jayyid. Dengan Itu penjelasannya Al-Mu'alif bagaimana? Yang ibarahnya Mu'alif di kitab bagaimana? Ungkapan Mu'alif di kitab yang mana?
Ini alam wa Oh, islami jayyid. bin nutqi ini. Jayyid. Itu yang pertama. Al-audu fawran ilal islami bin nutqi bisyahadatain. Yaitu segera kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua apa, Umar? Wal iqla'u amma waqa'at fihi riddah. Al-iqla'u. Jayyid. Al-iqla'u amma Iqla'u. waqtihi riddah. Maksudnya apa kemarin, Umar? Meninggalkan, eh ya sih, Nah, sahih. meninggalkan, aduh ini bacaan tulisan sendiri nggak bisa baca. Bentar. Oh, ini budak tergini, Mas. Apaan sih, nulis apa sih kemarin? Meninggalkan segala sesuatu yang Meninggalkan menyebabkan segala sesuatu ya, Nah, segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kemurtatan gitu. terjerumus pada kemurtadan. Nah, Iya. atau meninggalkan segala sesuatu sebab kemurtadan. Oh, Meninggalkan segala sebab kemurtadan. Baik, sebab. eh, baik i'tiqadan wa fi'lan wa qawlan. Baik keyakinan dalam bentuk keyakinan ataupun perbuatan ataupun ucapan. Baik, itu yang kedua, Ibu ya. Itu yang kedua. Nanti kita ulas lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, asalis, kewajiban yang ketiga Pak Muhammad. Hmm, apa nih? Anida, eh, anad, apa nih? Anadamu ala, an, An-nadamu ala ma anadamu sadara ala minhu. maskodaro minhu. An-nadamu ala ma sadara minhu. Maksudnya apa, Umar? Menyesali. kali Menyesali. Jayyid. Menyesali, menyesali apa yang telah dia perbuat dari kemurtadan itu tadi. Betul-betul menyesali kemurtadan. Iya. ثم الواجب بعده الواجب الرابع. Kewajiban keempat. Apa, Umar? Wal asma, Al-azmu. oh asmu ya, astagfirullah. Hmm. Ya. Asmu ala apa nih? An la ya, Allah ya Naam. an udah la limiti yauda limislihi. Baik. Al-azmu ala an la ya'uda limithlihi. Maksudnya apa, Mas? bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang semisalnya ya. Baik, sahih. Jadi berazam, yaitu bertekad untuk tidak kembali mengulangi semacam itu lagi, yaitu mengulangi kemurtadan atau semacamnya. Atau bisa disingkat nomor 3 dan 4 ini sebagai bentuk taubat gitu kan. Taubat, taubat itu kan menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi, ya kan Ibu? Iya. Allah jami. Itu bertaubat. Baik. Berikutnya, yang kelima, kewajiban kelima Pak Muhammad. Wa qada'u ma fatahu min wajibatis syar'i fi tilkal muddah. Jayyid. Nah, ini yang kelima, yaitu qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati kas salawatil mafrudati. Maksudnya apa, Muhammad? Mengkodok Naam, mengqadha apa-apa yang Mengikuti terlewat semua kewajiban semua yang ditinggalkan kewajiban. selama masa dari muda. Nah, kewajiban syariat. Naam, mengqadha semua kewajiban syariat yang dia tinggalkan semasa dia murtad. Ya, Mengqadha semua kewajiban syariat yang dia tinggalkan selama dia saat murtad. mm-mm. Nah, seperti contohnya di sini
sholat fardu, sholat fardu, puasa Ramadan, mm, zakat, zakat, zakat seperti zakat zakat perniagaan, zakat emas dan perak, atau zakat apa zakat hasil bumi, seperti mm-mm, tanaman panen ya kan. Wafakanallah. Baik, kita ulas lagi mas sekalian supaya lebih jelas. Kemarin sebenarnya sudah kita jelaskan, tapi coba kita uh, sebutkan lagi satu persatu. Kewajiban seorang muslim. Billah, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dari semua bentuk kekufuran dan menetapkan kita semuanya, meneguhkan kita semuanya dalam iman dan Islam. Jika seseorang billah terjerumus dalam kekufuran dalam artian dia murtad. Jika seseorang murtad, maka ada 5 kewajiban yang harus segera dia lakukan. Yang paling pertama adalah harus segera kembali masuk Islam. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Tidak boleh ditunda-tunda. Misalkan, wafaqan Allah jami'an, misalkan seseorang murtad, kemudian dia mendapatkan hidayah lagi, kemudian dia menyesalinya. Tapi dia menunda-nundanya. Maka ini juga suatu dosa, seakan-akan dia rela dirinya berada dalam kondisi kekafiran. Maka harus segera, sesegera mungkin. Uh, si- ibaratnya seseorang yang berada dalam kekafiran adalah seseorang itu dijamin masuk neraka, ya kan Ibu ya? Siapa yang mau berada di dalam kondisi jaminan neraka, ya kan Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Maka sesegera mungkin ketika seseorang murtad dan mendapatkan hidayah dan dia ingin kembali kepada masuk Islam, maka harus segera. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus diucapkan. Yang diucapkan harus 2 kalimat syahadat. Tidak cukup hanya istighfar saja menggantikan 2 kalimat syahadat. Istighfar tidak membuat seorang masuk Islam kembali. Harus diucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan niat atau disertai niat untuk masuk Islam kembali. Bukan hanya niat membaca zikir saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu disertai niat untuk masuk Islam kembali. Dan kalaupun misalnya seseorang yang murtad tadi membaca istighfar, justru sebenarnya istighfarnya itu menambah dosanya. Karena Allah sudah jelas menjamin bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kufur dan syirik. Seperti di dalam ayat yang kita sebutkan di pekan lalu, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adziman. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Innal ladzina kafaru wa saddu 'an Sebelum kamu sabilillahi sapu ini itu tempat famatu duduknya. wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Ayat ini jelas sekali. Lebih jelas daripada ayat yang pertama tadi. Sapu kamu nggak? Ayat yang kedua ini bagaimana maknanya? Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wasaddu an sabilillah, dan menghalangi orang-orang yang menuju jalan Allah. Menghalangi orang lain menuju jalan Allah. Wasaddu an sabilillah. Thumma matu. Wahum kuffarun. Lalu jika mereka yaitu orang kafir dan menghalangi orang-orang dari jalan Allah, jika mereka mati dalam keadaan kafir, matu wahum kuffar, falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa mereka. Wal'iyadu billah. Baik, ini terkait dengan kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua
yaitu al-iqla' amma waqa'at bihi riddah. Meninggalkan. Al-iqla' maknanya ajar, meninggalkan semua sebab kemurtadan. Tadi sempat kita sebutkan, meninggalkan semua bentuk sebab kemurtadan dalam bentuk apapun, baik itu kemurtadan, apa, sebab kemurtadan yang berupa keyakinan atau perbuatan atau perkataan, semua harus dijauhi, harus ditinggalkan sama sekali. Sebenarnya antara kewajiban kedua dan kewajiban pertama ini kaitannya sangat erat sekali, umat sekali. Ini bukan wow, di sini al-muallif rahimahullah taala menyambung dengan wow. Wow itu di dalam bahasa Arab, wow itu tidak menunjukkan urutan. Yang menunjukkan urutan itu summa biasanya dan fa. Ya kan Ibu ya? Makanya di sini antara kewajiban pertama dan kedua itu kaitannya sangat erat, bukan urutan. Misalkan masuk Islam dulu, baru meninggalkan, bukan. Justru kewajiban yang pertama itu syaratnya adalah terlebih dahulu meninggalkan semua bentuk kekufuran. Saya ulangi lagi, syarat dia masuk Islam kembali. Jadi sebelum dia masuk Islam kembali, syaratnya adalah harus meninggalkan semua sebab kemurtadannya. Baik dalam bentuk apapun, keyakinan, perbuatan, atau ucapan. Jadi misalnya gambaran gambaran fisiknya misalnya, wal'iyadzubillah. Misalnya seseorang menginjak mushaf Al-Quran dengan sengaja, dengan maksud menghinanya, maka ini adalah bentuk sebab kemurtadan. Ya atau ya? Halo? Naam. Tidak ada yang menjawab, saya yang Nah, menjawab. Ustaz. Iya, Ustadz. Iya, Ustaz. Misalkan seseorang, wal'iyadzubillah, misalkan ada seseorang yang menginjak uh, mushaf Al-Quran dengan kakinya dengan maksud istihza, dengan sengaja dan tahu. Dengan sengaja dan tahu. Berarti ini bentuk istihza, bentuk penghinaan pada Al-Quran. Dan ini adalah bentuk sebab kemurtadan. Kalau dia ingin masuk Islam kembali, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia harus meninggalkan perbuatannya itu. Tidak bisa dalam kondisi seperti itu kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak berlaku dua kalimat syahadat. Karena dia masih melakukan bentuk sebab kemurtadan. Wadih Mahat? Mari. Jayid. Ade. Makanya sempat saya contohkan di pertemuan yang lalu. Kalau yang saya contohkan di pertemuan yang lalu adalah keyakinan. Jadi saat seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, itu harus betul-betul bersih. Harus betul-betul bersih. Bahkan hatinya juga. Hatinya itu bersih dari keyakinan keyakinan yang menyebabkan kemurtadan. Jadi bukan hanya secara lisan saja dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi semua bentuk sebab kemurtadan itu harus ditinggalkan, bahkan yang ada di dalam hati sekalipun yang orang tidak melihat. Kalau misalkan di dalam hatinya masih ada keyakinan yang menyebabkan kekufuran atau kemurtadan, dua kalimat syahadatnya tidak sah. Subhanallah. Meskipun yang tahu hanya dia sendiri. Meskipun yang tahu hanya dia sendiri. Dan kalaupun dia menampakkan eh, keislamannya, misalkan dia melakukan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, tapi di dalam hatinya kalau misalkan masih ada kekufuran, maka dia hukumnya seperti orang munafik, menampakkan keislamannya dan menyembunyikan Hmm. kekufuran. Kalau billah. Insya Allah bisa dipahami, Umat ya? Insya Allah. Tapi kadang-kadang kayak ada orang suka nggak sadar gitu loh, Ustaz.
kalau dia kufur ya. Kan saya pernah dengar cerita ya Ustaz. Jadi kayak ada orang pesugihan gitu loh Ustaz. Pesugihan. Ya orang muslim sih, cuma dia apa ya salah satu syaratnya tuh disuruh nginjek Quran dan itu posisinya harus di WC. Jadi kayak ada kamar mandi itu khusus nggak boleh dibuka. Tapi dianya sih secara zohirnya sih tetap muslim gitu loh Ustaz. Emang nggak tahu deh dia sadar apa enggak gitu kalau dia udah murtad kan berarti ya kalau kayak tadi itu. Ya Tapi dia sudah kalau jelas, sehari-harinya tetap muslim gitu loh. Dia mungkin nggak sadar kalau udah murtad gitu kayaknya sih ya, mungkin perkiraan karena aja. sebenarnya Mas kalian hal ini adalah perkara yang sangat mendasar, bagian akidah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sebenarnya me- meninggalkan mempelajari hal ini sendiri pun juga sudah suatu kesalahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya, hal ini adalah hal yang mendasar di dalam ilmu akidah. Termasuk bagian ilmu akidah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ya, meninggalkan mempelajarinya itu juga merupakan suatu kesalahan. Dan bagi orang seperti itu, maka kalau kita tahu, maka hendaknya kita memberitahu. Kalau kita tahu, maka hendaknya kita memberitahu. Kita tidak boleh seakan-akan mengabaikan sehingga seakan-akan kita ridho ada orang yang berada dalam kekufuran. Begitu ya, Bu ya? Wafakanallah jami'. Itu kalau misalkan memang betul-betul loh ya, kalau betul-betul ritualnya seperti itu. Kalau memang betul-betul ritualnya seperti itu, maka itu adalah sebab kemurtadan. Namun kalau misalkan masalah mendatangi dukun itu sendiri dan minta tolong ke dukun kemarin sempat kita bahas di kelas hari Sabtu kemarin ya, di kelas semester 6. Jadi apakah sekedar mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun, minta tolong dan mempercayainya, itu kadar kekafirannya, naam kafir. Rasulullah menyebutkan dia kafir. Tapi apakah kadar kekafirannya itu sampai eh, kafir yang mengeluarkannya dari keislaman, maksudnya adalah menyebabkan dia murtad, atau kafirun dunal kufri, atau tingkat kekufuran yang tidak sampai mengeluarkannya dari keislaman. Maka para ulama para ulama eh, di sini tawakuf, tawakuf. Jadi tidak berani memastikan ini tingkat kekafirannya seperti apa. Karena Rasulullah juga tidak merinci. Eh, jadi kalau misalkan seakan-akan kalau kita memastikan, maka kita memastikan yang kita tidak tahu apakah maksudnya Rasulullah seperti itu atau tidak. Jadi mayoritas ulama di situ tidak Tawakuf. merinci juga sebagaimana Rasulullah tidak merinci. Sudah jelas Rasulullah mengatakan kafir, tapi kafirnya ini seperti apa? Kita tidak tahu. Jadi kita tidak boleh memvonis. Kita sebagai orang yang mengetahuinya tidak memvonis dia sudah murtad, tidak boleh. Dia sudah kafir, tidak boleh. Untuk orang yang hanya sekedar mendatangi, bertanya dan Dukun. mempercayai dukun namanya. Tapi kalau untuk orangnya sendiri, maka dia harus menyadari dan lebih mengambil kehati-hatian. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi dengan disertai niat masuk Islam kembali. Karena nggak tahu kufurnya kufur yang tingkat yang bagaimana. Ah, Khawatir kalau-kalau ya, kufur yang mengeluarkannya dari keislaman. Sehingga tidak sah semua amalannya. Baik mau dia mau berbuat baik seperti apapun, maka tidak diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ritualnya seperti yang disebutkan oleh Bu Gita tadi, maka itu jelas. Kalau ritualnya sampai disuruh menginjak mushaf Al-Quran di WC, itu sudah jelas. Sudah itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Itu bentuk sebab kemurtadan. Walau begitu Mas ya. Ya, Taib. Ustaz. Di sini ada pertanyaan, apakah pengucapan dua kalimat syahadat ketika seorang melakukan hal kemurtadan harus di depan ustadz atau gurunya? Maksudnya apakah harus disaksikan oleh orang lain? Jawabannya tidak.
mengucapkan dua kalimat syahadat itu sebenarnya tidak harus ada saksi, kecuali kalau misalkan kemurtadannya itu terkait dengan hak orang lain. Misalnya terkait dengan masalah nikah, nanti akan kita bahas insya Allah. Karena kalau misalkan kaitannya dengan nikah itu kan ada hubungannya dengan orang lain. Nikahnya bagaimana? Jangan sampai misalkan hanya mengaku-ngaku saja biar dia bisa kembali dengan pasangannya, misalkan seperti itu. Padahal ternyata belum. Maka kalau seperti itu hendaknya disaksikan. Tapi kalau tidak berkaitan dengan hak orang lain, maka tidak harus disaksikan. Begitu ya Bu ya. Wadah Mahat. Ya, tadi. Jadi sampai mana tadi Mahat? Masih yang kedua Om ya? Masih yang Kedua, kedua. ada satu duluan, nomor dua baru satu. Nah, jadi eh, kewajiban yang kedua ini kaitannya sangat erat dengan kewajiban yang pertama tadi. Bahkan kewajiban yang kedua ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kewajiban yang pertama tadi. Menjadi syarat. Dan sempat juga kita jelaskan kemarin. Jadi masuk Islam itu tidak boleh ditunda-tunda. Di pekan yang lalu atau di pertemuan yang lalu kita sempat jelaskan masuk Islam itu tidak boleh ditunda-tunda. Baik orang yang misalkan menginginkan dia sadar, menginginkan sendiri, atau misalkan orang yang murtad kemudian mendapatkan hidayah kembali, atau misalkan kita sebagai orang yang mengetahui, misalkan ada orang kafir atau murtad kemudian mendatangi kita, dia mengutarakan kepada kita dia ingin masuk Islam, maka harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Jangan sampai kita mengatakan dipikirin dulu dan dipikir-pikir dulu dengan matang atau misalkan coba baca-baca buku dulu. Enggak, saat itu juga kalau bisa sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan kita disegerakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan malah membuat dia ada kemungkinan mengurungkan niatnya. Atau sebenarnya juga jangan sampai seakan-akan kita meridhoi dia berada dalam kekufuran. Subhanallah jalla. Baik. Itu Berikutnya, disegerakannya gimana Ustaz? Maksudnya prakteknya sebisa gimana mungkin, Ustaz disegerakan tuh? Langsung di sebisa depan mungkin. kita yang bimbing sendiri gitu? Seperti itu juga Apa di bisa. bawah? Atau saat itu kalau misalkan nggak berani, misalkan, kalau misalkan Hmm. nggak berani, bawa langsung ke misalkan kalau di Jakarta ada Islamic Center gitu ya, langsung bawa hari itu juga saat itu juga, yuk kita ke Islamic Center kita kita mengucapkan dua kalimat syahadat di sana. Atau kalau misalkan di daerah yang lain mungkin, yuk kita ke Ustadz Fulan atau Kiai Fulan itu. Sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan nggak Atau dibawa ke kalau nggak masjid terdekat gitu ya Ustaz? dibawa ke masjid terdekat nggak masalah. Iya, iya. Gitu. Jangan ditunda. Besok-besok aja. Besok-besok aja. Ya kalau nggak ada apa-apa. Ntar kalau misalkan pulang ternyata ditabrak terus belum Ih, mengucapkan dua kalimat Iya, syahadat iya. gimana? Takutnya kok kita dosa ya Tanya Ustaz tuh ya? Bella. Padahal kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk mengislamkan seseorang melalui perantara kita kan itu. mm-mm. Harus langsung ya. Baik. Nastamir. Wafaqan Allah jami'an. Kewajiban yang ketiga tadi adalah an-nadamu, menyesali. Menyesali semua perbuatan. Menyesali semua perbuatannya. Dan sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, ini kaitannya erat dengan kewajiban berikutnya. Menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya kan Ibu? Mm-mm. Itu adalah bentuk taubat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda an-nadamu taubah. Penyesalan adalah bentuk taubat. Allah jami'an. Dan umat sekalian kaitannya ini dua dua kewajiban ini satu paket dan menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini bertekad untuk tidak mengulanginya lagi sepanjang hidupnya sampai dia mati. Dia harus ada tekad seperti itu. Bertekad tidak mengulangi lagi perbuatan kekufuran, sebab-sebab kekufuran
sampai dia meninggal. Dia betul-betul menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat? Allahumma shalli. Pade. Waduh. Wah, Berikutnya, kewajiban yang kelima, yaitu yang terakhir adalah qada'u ma fatahu min wajibati syar' bitilkal muddah. Man qada' semua kewajiban syariat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Seperti sholat fardu dan puasa Ramadan dan zakat seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi dihitung semenjak hari dan tanggal dia murtad. Itu kapan? Biasanya kan orang murtad itu kan tahu, ingat tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa. Dihitung dari hari itu, maka berapa hari sampai dia masuk Islam kembali. Maka berapa hari dia sampai masuk Islam kembali. Maka dia harus mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan di hari-hari itu. Semuanya. Tidak boleh didiskon. Demikian juga kalau misalkan saat dia murtad, wala'iyadzubillah, dia melewati bulan Ramadan. Maka iya. setelah dia masuk Islam kembali juga wajib mengqadha semua puasa Ramadan 1 bulan itu. Demikian juga zakat-zakat yang menjadi kewajiban. Namun kalau misalnya, wahai kalian, seandainya seseorang, sebenarnya ini nanti akan kita bahas di bawah. Puasa, batala, oh ya betul biha sobuh, oh ya, kita bahas di bawah saja. Dari, tapi intinya sekarang mengkodok kewajiban-kewajibannya. Begitu Ibu ya? Waktu yang mahat. Nanti kalau masalah terkait dengan puasa lebih Wah, detailnya, nanti di bawah ada. Hal ladaikuna soal? La. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah kewajiban orang di sekitar si murtad tadi. Jadi yang punya kewajiban itu tidak hanya yang murtad, tapi orang di sekelilingnya juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Di sini kemarin dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, fa in lam yatub. Jika dia tidak bertobat dengan sendirinya. Jika dia tidak bertobat dengan sendirinya, ai fa in lam yarji' an kufrihi bisyahadatain, maksudnya dia tidak segera masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajabat istitabatuhu. Wajib untuk dimintai taubat. Berarti ada yang memintanya. Siapa yang memintanya bertobat? Orang di sekitarnya. Yang paling berkewajiban sebenarnya adalah al-imam, yaitu al-khalifah, pemimpin. Tapi juga kalau misalkan pemimpin di sana tidak bergerak sama sekali, maka orang di sekitarnya juga harus mengingatkan. Nah, istitabah maknanya amruhu birruju ilal Islam bisyahadatain. Istitabah kalau diartikan secara harfiah artinya talabut taubah, memintanya untuk bertaubat. Maksudnya bertaubat di sini mengajaknya untuk segera kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sebelumnya harus meninggalkan semua bentuk kekufuran. Ini kewajiban bagi orang di sekitar. Kemudian beliau menyebutkan wala yuqbalu minhu illal Islam awil qatlu, dan tidak ada pilihan baginya. Tadi setelah dimintai tobat, setelah dimintai tobat itu tidak ada pilihan. Hanya 2 pilihan. Ima dia masuk Islam kembali atau al-qatlu, dibunuh. Dan sebagaimana keterangan yang ada di kitab, yunafidu
yunafidhu alaihi al-khalisatu bi syurutin madhkuratin fil mutawwalat. Namun untuk hukuman al-qatlu, yaitu membunuh murtad, ini dilakukan atau dilaksanakan oleh khalifah atau wakilnya dengan syarat-syarat yang disebutkan dan dirinci dalam Al-Mutawwalat, kitab-kitab yang panjang. Dan sebenarnya ini masuk dalam masalah fikih. Sebagaimana tempat kita sebutkan dahulu, para ulama membagi fikih menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fiqh al-ibadat, kemudian fiqh al-muamalat, kemudian fiqh al-munakahat atau fiqhul usrah atau fiqhun nikah. Kemudian yang keempat baru al-jinayat, fiqhul jinayat. Nah, masuknya ke bagian keempat tuh. Al-jinayat itu tindak kriminal dan di sana dibahas juga dalam fikih jinayat itu semua bentuk had, semua bentuk uh, hukuman seperti qisas, hadduz zina, termasuk juga haddur riddah. Begitu ya, Bu ya? Jazakallahu khairan. Jadi tidak sembarangan melaksanakannya. Tidak sembarangan melaksanakannya. Lalu Ustaz katanya kita tidak boleh sembarangan membunuh orang lain. Man qatalan nasa ka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang seakan-akan dia membunuh Membunuh semua. semua umat manusia. Naam, yang dilarang adalah membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Ya kan Ibu ya? Namun Iya. ini disyariatkan dan diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW dan beliau bersabda man baddala dinahu faqtuluhu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun yang kalau diterjemahkan secara harfiah yang mengganti agamanya. Maksudnya siapapun yang murtad faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Perintahnya untuk jamak faqtuluhu. Semuanya diperintahkan. Seakan-akan gitu. Makanya Hmm. sampai-sampai ada sebagian ulama dan kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ada yang berpendapat yaitu Al-Imam Asy-Syarqawi. Beliau menjelaskan kalau misalnya Al-Imam atau Al-Khalifah, pemimpin suatu negara, tidak menegakkan hukuman ini, maka siapapun yang mampu dan dia merasa aman dari akibatnya, maka hendaknya dia melaksanakan hukuman ini. Namun hendaknya jangan gegabah kalau masalah ini, Mas. Jangan gegabah. Apalagi kita sekarang di masa sekarang nih hukum hukum itu sangat ketat dan kadang malah hukum itu diputar balik. Jangankan masalah seperti ini. Terkadang orang yang dijamret, dirampok, dibegal itu saja ketika membela diri, Iya. kemudian ternyata dalam proses membela diri itu ternyata membunuh perampoknya atau membunuh begalnya, justru malah korbannya itu dijadikan tersangka. Ini hukum kita sekarang seperti itu. Oh, yang masalah seperti itu aja seperti itu, apalagi masalah seperti ini, kayak ibu-ibu. Maka kita harus lebih hati-hati dan mungkin lebih cenderung berpegang pada pendapat jumhur daripada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi. Namun kita sampaikan pendapat Al-Imam Asy-Syarqawi ini untuk menunjukkan betapa betapa eh, kerasnya, betapa buruknya kondisi seorang murtad, yang mana sebenarnya dia tidak layak untuk hidup, tidak layak untuk hidup. Wafakanallah jami. Semoga Allah memberikan taufik Itu dan berarti hidayah. wajibnya apa wajib bagi pemimpin gitu ya Ustadz? Nah, Membunuhnya kewajibannya bagi pemimpin. yang Menurut membunuh jumhur ini yang melakukan hanya pemimpin pemimpin kan. atau yang mewakilinya. Misalkan pemimpin suatu negara menunjuk instansi tertentu yang mengurus masalah ini, gitu Mas. Misalnya seperti itu. Tapi kalau di kayak di negara-negara kayak Islamnya tegak kayak misalnya di Saudi gitu ya, apa ya itu
mereka jalanin kayak gitu Ustaz. Oh, alam, saya tidak tahu. Oke. Saya tidak tahu. Ya, Saya saya tidak juga tahu. baru dengar juga sih kalau misalkan memang ada ketentuannya wajib gitu. Baru tahu juga saya. Oh, alam, saya tidak tahu di Saudi seperti apa. Tapi Saudi sekarang tidak seperti Saudi dulu. Allah alam, saya nggak tahu. Hmm. Ya. Baik. Uh, Insya Allah bisa dipahami, Mahat ya. Dan tidak bisa sembarangan, harus dipelajari dulu ketentuan-ketentuannya. Nah, sekalian di kitab-kitab yang merincinya, kitab-kitab fikih yang panjang, bukan kitab-kitab mukhtasar seperti itu. Wafaqanallah. Kita lanjutkan, Mas sekalian. Iya. Ustaz. Wafaqanallah. Berikutnya, Mas sekalian, beliau menjelaskan tentang konsekuensi yang terjadi saat seseorang murtad. Dzukira huna wa mimma yatarattabu ala riddati syakhsi. Dan konsekuensi yang terjadi saat seseorang murtad. Annahu, yang pertama disebutkan, meskipun ini adalah lafaz tambahan, disebutkan di sini, tadhhabu biha hasanatuhu. Dan ini betul. Konsekuensi yang paling pertama adalah semua pahala dari amal solihnya semuanya dihapus. Semua pahala dari amal solehnya dihapus semuanya. Tidak tersisa sama sekali pahala dari semua amal solehnya. Namun, kita juga harus pahami, wahai sekalian, di sini ada rincian. Semua pahala dari amal solehnya dihapus, namun semua dosanya tetap tidak dihapus. Dari semua pahala amal soleh yang dia lakukan selama dia muslim, itu semuanya dihapus. Namun semua dosa-dosanya yang dia lakukan selama dia muslim, itu tidak dihapus sama sekali, tetap. Bahkan nanti dikonversi. Nah, ya. Dan seandainya saja Allah memberikan taufik dan hidayah orang murtad tadi masuk kembali ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, apa yang terjadi? Apakah semua pahala amal solehnya kembali lagi? Jawabannya tidak. Kembali dari nol. Dan juga semua dosa-dosanya yang lalu itu juga tidak dihapus juga. Jadi ini, mahasiswa sekalian, ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwasanya kekufurannya orang murtad itu lebih buruk daripada kekufurannya orang kafir asli. Karena kalau orang kafir asli ketika masuk Islam, maka semua dosa-dosanya yang lalu dihapus. Ya atau ya? Iya. Namun murtad, seorang murtad tidak ada sama sekali dosa-dosanya yang dihapus. Saat dia masuk Islam kembali, sama sekali tidak ada dosa-dosanya yang dihapus. Baik sebelum dia murtad, saat dia murtad, sama semuanya tidak ada yang dihapus dosa-dosa. Wadih mahat? Wala'iyadu billah. Maka jangan pernah main-main dengan hal ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Saya pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan, meskipun pertanyaan ini dulu konteksnya santai dan agak-agak bercanda. Ini yang bertanya teman saya. Tapi nampaknya pertanyaan ini berangkat dari ketidakfahaman dalam masalah ini. Jadi ada orang beranggapan
Misalkan, kan kalau orang kafir masuk Islam, maka semua dosa-dosanya akan dihapus. Bagaimana kalau misalkan seseorang punya ide agar semua dosanya dihapus, dia murtad kemudian masuk Islam lagi? Maka jawabannya tidak ada dosanya yang dihapus. Justru malah bertambah dosa. Maka itu adalah bentuk mempermainkan agama. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 137. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya seseorang yang beriman kemudian dia kafir, murtad, kemudian dia beriman lagi, maksudnya masuk Islam kembali. Tsumma kafaru. Kemudian tapi dia kafir lagi, tsumma zdadu kufran, dan bahkan meningkat, bertambah tingkat kekufuran. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan pernah mengampuninya. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada mereka. Ini ayat ini sebenarnya menunjukkan keburukan dan peringatan kepada orang yang bermain-main dalam masalah ini. Seorang yang beriman, kemudian dia kafir, murtad, kemudian dia masuk Islam lagi. Dan Allah tutup di sini dengan summa kafaru summa zdadu kufran. Ini isyarat umat sekalian. Orang yang bermain-main dalam masalah seperti ini biasanya justru malah ditutup dengan keburukan. Makanya Allah menutupnya. Misalkan di sini Allah berfirman, alladzina amanu. Pertama beriman. Kemudian summa kafaru, kemudian murtad. Summa amanu, kemudian beriman. Tapi yang paling terakhir Allah menutup summa kafaru summa zdadu kufran. Yang menjadi penutup adalah kekufuran dan bahkan bertambah tingkat kekufuran sebagai bentuk adab untuk dia bermain-main dalam masalah seperti ini. Maka jangan pernah bermain-main dalam masalah seperti ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, keluarga kita dan anak keturunan kita. Subhanallah. Baik. Insya Allah tidak ada pertanyaan, Muhammad. Berikutnya, konsekuensi berikutnya, konsekuensi dari kemurtadan berikutnya adalah dia yabtulu biha shaumuhu lin-nahari alladzi irtadda fihi wa yabtulu biha tayammumuhu wa yabtulu biha nikahuhu ay zawajuhu qabla ad-dukhuli وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه ولو على مرتدة مثله. Ini adalah konsekuensi berikutnya, yaitu pertama, kemurtadan itu membatalkan puasa seseorang dan membatalkan tayamum seseorang dan membatalkan pernikahan seseorang, dan seandainya dia ingin menikah maka nikahnya tidak sah. Gitu ya, Bu ya. Itu beberapa konsekuensi. Langsung kita sebutkan. Jadi yang pertama membatalkan puasanya. Maksudnya seandainya wala'iyadzubillah wala qadarullah lana, misalkan seseorang di bulan Ramadan dia berpuasa. Kemudian saat dia berpuasa, wala'iyadzubillah dia murtad misalkan. Saat di tengah hari dia berpuasa, dia murtad. Maka puasanya ketika itu batal ketika itu juga. Puasanya batal hari itu, di hari itu. Jadi kalau misalkan dia nanti akan masuk Islam kembali, dimulai dihitungnya dari kapan mengqadha puasanya? Dari hari dia murtad.
Bukan dihitung dari hari setelahnya, bukan. Tapi dihitung dari hari dia murtad itu. Karena saat dia murtad itu batal puasanya. Begitu Mahat ya. Dan kalau misalnya seorang ini di hari itu juga mendapatkan taufik dan hidayah sehingga dia masuk Islam kembali, di hari itu juga dia tersadar kemudian dia segera masuk Islam. Kalau misalkan matahari belum terbenam, maka dia wajib menahan diri dari semua bentuk pembatal-pembatal puasa sampai terbenamnya matahari. Jadi bukan mentang-mentang dia puasanya sudah batal karena kemurtadan yang dia lakukan sebelumnya, bukan mentang-mentang karena itu berarti dia boleh seenaknya melakukan pembatal puasa, tidak. Tapi harus menahan diri dari semua pembatal puasa sampai terbenam matahari. Dan harus segera mengqadha'nya setelah bulan Ramadan, yaitu di tanggal 2 Syawal. Wajib harus segera mengqadha'nya di tanggal 2 Syawal. Begitu Mahat ya. Wafaqanallah jami. Bingung tidak maksud saya, Om? Aduh, Iya. iya apa, Om? Bingung atau tidak? Iya. Iya, bingung. Enggak sih. Enggak bingung. Cuman panjang amat ini nulisnya ya. Wafaqanallah jami. Iya, iya, Ustaz. Baik. Berikutnya masalah tayamum, Mahat sekali. Aduh. Masalah tayamum. Wa yabtulu biha tayammumuhu. Demikian juga tayamum seseorang akan batal jika seseorang murtad. Berbeda dengan wudhu. Berbeda dengan wudhu, mahal sekalian. Wudhu itu tidak seketika batal karena kemurtadan. Murtad itu bukan salah satu pembatal wudhu. Tapi murtad itu pembatal tayamum. Jadi begini, kalau dalam satu kasus mungkin dengan gambaran akan lebih jelas mahal sekalian. Misalnya, billah wa la qadarallahu lana, misalkan seseorang dalam kondisi dia suci dari hadas, dia sudah berwudu, misalkan seseorang ini sudah berwudu, jadi suci dari hadas. Kemudian dia murtad, kemudian dalam beberapa waktu kemudian, tidak begitu lama, kemudian dia menyesal dan dia masuk Islam kembali, mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Selama dia belum melakukan pembatal wudhu, maka wudhunya masih belum batal. Meskipun dia sudah murtad sebenarnya. Tapi kalau dia belum melakukan pembatal wudhu, maka wudhunya tidak batal. Namun berbeda dengan tayamum itu batal dengan murtad. Murtad itu salah satu pembatal tayamum. Jadi tidak bisa seperti kasusnya wudhu tadi. Berarti harus tayamum ulang. Setelah masuk Islam, harus tayamum ulang. Kalau mau sholat. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat. Waduh. Ustadz, Nah, eh, kalau berarti yang tadi tuh kalau yang si orang yang puasa tengah-tengah terus dia jadi murtad, terus nah, misalnya sebelum maghrib dia balik lagi, dia tetap wajib puasa walaupun diantaranya itu dia udah minum gitu ya bu- misalnya. bukan wajib puasa, Om. Bukan wajib puasa, tapi wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dia Hmm, bukan wajib puasa karena tidak dihitung puasa lagi. Tetap wajib mengkodok nanti. Puasanya sudah batal. Nah, oh, meskipun sebelumnya sudah minum, tapi kalau dia sudah masuk Islam kembali, saat dia murtad dia minum misalkan. Saat dia masuk Islam kembali, maka wajib menahan diri dari semua pembatal puasa. Bukan berarti dia berpuasa melanjutkan puasanya, karena puasanya sudah batal dan wajib mengkodoknya nanti di tanggal 2 Syawal. Tapi dia wajib menahan diri dari semua pembatal puasa. semua pembatal. Gitu. Aku harus
Ahwan Ustadz, Nah, berarti konsepnya kayak yang dulu Ustadz pernah cerita, ingat nggak Ustadz waktu nah, kalau kita puas, misalnya gini, kita pas di saat bulan Ramadan, kita misalnya mau safar, mau mudik misalnya kita mau berangkatnya itu jam 1 siang gitu. Nah, biasanya kan eh, kita yang udah kan suka, udah berhubung besok kita mau safar, jadi mulai itu kita nggak sejak puasa. pagi. Heeh. Itu nggak Tapi boleh tapi seperti itu. Nah, tapi waktu itu Ustadz bilang ya tetap puasa ntar jam 1 ya kalau buka ya buka aja kalau udah safar kalau pas misalkan safarnya nggak gitu kuat, ya nah, Ustadz ya. kalau Hmm, nggak iya kuat, Ustadz. kalau nggak kuat, jadi membatalkannya bukan karena safarnya, tapi karena nggak kuatnya. Oh, oh nggak kuat nih. Iya iya iya. Eh, Iya Kalau Ustadz. seperti itu. Eh, Kalau safar itu rukhsah safar itu safarnya harus sebelum terbit fajar. Safarnya harus sebelum terbit fajar. Baru mendapatkan rukhsah safar kalau dalam puasa. Gitu. Iya iya iya. Nah Kalau Ustadz. berangkatnya siang ya barusan disebutkan misalkan, bahkan kalau misalkan berangkatnya jam 7 aja misalkan, ya, seperti itu. Ya tetap wajib puasa di hari itu. Tetap wajib puasa di hari itu. Kalau misalnya seandainya di pertengahan perjalanannya dia lemas, nggak kuat untuk puasa, baru rukhsahnya, keringanannya karena dia nggak sanggup, karena dia nggak kuat. Iya iya Bukan, iya bukan Ustadz. karena bukan karena safar. Ustadz mau tanya Ustadz. Nah, Eh, ini yang pertama Ustadz, apa itu orang tua saya tuh punya kebiasaan kalau ada juga beberapa orang yang kalau eh, mau apa ya, kalau mau wudhu itu eh, apa ya, maksudnya kalau dia kentut itu kan batalin wudhu ya Ustadz ya. Nah itu nah, dia dia istilahnya cebokan dulu gitu Ustadz. Itu diharuskan atau enggak sih Ustadz? Apa kita boleh langsung wudhu gitu Ustaz? nggak masalah kalau misalkan mau untuk memastikan bahwasanya dia bersih dari najis. Karena kan memang untuk berwudu itu harus bersih dari najis kan, Pak? Ya, najis. Bersih dari najis baru Jadi maksudnya wudu. Tapi cuma kalau kentut misalkan aja gitu. yakin, kalau misalnya yakin tidak adanya najis yang menempel di tubuhnya dan di anggota wudunya, maka tidak wajib seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya dilakukan untuk jaga-jaga saja, ya siapa tahu namanya misalkan orang tua kan, orang tua itu kan mungkin ada sakit yang misalkan sehingga menyebabkan terkadang nggak disengaja netes seperti itu ya. Ya nggak Iya. masalah kalau misalkan bahkan harus kalau misalkan memang yakin seperti itu netes. Kalau misalkan untuk jaga-jaga nggak yakin tapi untuk jaga-jaga nggak masalah juga, nggak masalah juga gitu kan. Berarti bukan kewajiban kan Ustaz ya untuk apa? Ya, Untuk bukan jaga itu ya kewajiban. Ustaz. Bukan Nah, kewajiban kecuali kalau yakin memang ada tetesan misalkan keluar iya. air eh, air kencing misalkan seperti itu ya. Nah, itu kalau misalkan yakin ada tetesan maka baru wajib. Nah, Tapi kalau terus yang misalkan kedua enggak, Ustaz, nah, iya Ustaz Afan. Terus yang kedua itu kalau misalnya kita ini Ustaz Afan, kalau misalnya kita bentar Ustaz, hidungnya bebet. bergerak Kalau sana aja. misalnya kita ini Ustaz wudhu terus kita sikat gigi gitu Ustaz ya. Kita kan Nah, maksudnya selalu menjaga wudhu nih Ustaz. Nah, nah, ketika mau tidur itu masih ada wudhu, tapi kita hmm, mau sikat gigi gitu Ustaz ya. Nah, nah, itu ngebatalin wudhu sih, enggak sih Ustaz? tidak Om. Kan sikat gigi itu kan bukan Enggak pembatal wudhu. ngebatalin wudhu kan Ustaz ya Ustaz. Kecuali Bahkan kalau bahkan meskipun saat sikat gigi itu tertelan, bahkan sampai tertelan sama odol-odolnya lagi itu juga Sama juga nggak cikat-cikat. membatalkan wudhu. Kalau misalkan masalah itu mungkin kaitannya dengan pembatal puasa, dulu kita pernah membahasnya terkait dengan pembatal puasa kan masalah tertelan itu kan, air yang tidak sengaja tertelan itu kaitannya dengan puasa. Tapi kalau dengan wudhu mereka tidak membatalkan wudhu sama sekali, justru malah
bersiwak itu adalah sunnah wudhu. Dan Eh, siwak itu apa sih? Maksudnya siwak itu? Siwak itu sebenarnya nama alat. Nama alat yang digunakan, bukan nama kayu, tapi nama alat. Kalau kayunya yang biasa dijual-jual itu namanya bukan kayu siwak, itu audu arok, itu kayu arok itu namanya, pohonnya pohon arok. Tapi kalau siwak itu nama alat, tidak harus kayu itu. Jadi siwak itu apa? Kullu eh, alat tahirin khashinin untuk yuzilul membersihkan. qalha. Setiap benda suci yang permukaannya kasar yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran mulut. Itu pengertian siwak. Setiap benda suci yang kasar dan bisa digunakan untuk membersihkan kotoran mulut. Kullu Oh, tahirin khashirinin yuzilul qalha. Jadi tidak harus menggunakan kayu arok tadi. Kalau misalkan saat kita sikat gigi, kita niatkan untuk melaksanakan sunnah bersiwak, maka insya Allah akan mendapatkan pahala bersiwak. Termasuk sunnah wudhu itu adalah bersiwak. Di antara ulama ada yang menyebutkan bersiwak itu disunahkan sebelum wudhu. Ada juga yang mengatakan setelah berkumur. Ada juga yang mengatakan setelah berwudu. Maka diniatkan saja kalau misalkan bersambung dengan wudu, gosok giginya, ya diniatkan saja sekalian untuk melaksanakan sunnah siwak. Gitu Ibu ya. Maafkan. Ini Ustadz, dari kalau kasusnya nah, misalnya setiap kita nah, kalau kita lagi sikat gigi itu, kadang kan suka ada darah yang keluar dari darah. gigi ya Ustadz ya. Dan harus Nah itu betul-betul berarti dibersihkan dan batal. dikeluarkan. Nggak boleh tertelan. Tapi Harus itu betul-betul batalkan nggak itu Ustadz? Darah yang keluar dari betul ketika apa? kita sikat gigi. Enggak, Yang keluar dari mulut enggak ketika Om. kita sikat gigi. Misalkan kalau ada Mana? darah yang darah luka dari gusi. Ya sama saja Iya. kalau misalkan ibu-ibu sekalian berwudu kemudian ngiris-ngiris di dapur itu kemudian keiris jarinya kemudian keluar darah dari jarinya apakah membatalkan wudu? Enggak. Ya enggak lah, enggak. Oh, iya. Tapi darah itu najis iya. Darah itu najis dan harus dibersihkan. Bersih. Apalagi kalau misalkan darah itu di mulut, maka jangan sampai tertelan, harus betul-betul dibersihkan. Jadi menjadi bagian dari wudhu kan yang Ustadz yang dibersihkan itu maksudnya kumur-kumurnya yang itu kan maksudnya Ustadz ya. Terserah mau Dibersihkan dengan mau kumur-kumur kan. mau di kumurnya itu di dalam wudhu atau misalkan di sana saat gosok gigi pas tidak wudhu maka juga harus dikumur-kumur sampai betul-betul bersih sampai berapapun kumurnya sampai betul-betul bersih. Ini salah satu kondisi yang misalkan kalau misalkan saat puasa dan airnya itu tidak sengaja tertelan kalau sebabnya karena masalah ini maka tidak membatalkan puasa karena di sini kumur-kumurnya wajib. Kumur-kumurnya wajib, yaitu membersihkan najis yang ada di mulut. Meskipun dengan mubalaghah, dengan berlebihan, meskipun kumurnya dengan berlebihan maka tidak tidak batal puasa. Gitu kan Ibu ya? Masih ingat mudah-mudahan Ibu sekalian Ya. terkait dengan pembatal puasa dulu. Ya. Iya. Oh, itu Ustadz. Allah. Harus baca lagi dah. Lupa. Allah jadi. Baik, sampai mana tadi? Oh ya, sama ya tayamum Oh, ya. Insya Allah sudah jelas tayamum. ya tayamum. Berikutnya, wa yabtulu biha nikahuhu ay zawajuhu qabla ad-dukhul wa kadza ba'dahu in lam ya'ud ila al-islam fil iddah. Umat sekalian mungkin masih ingat kemarin saya mengirimkan atau di pekan yang lalu saya mengirimkan coretan-coretan saya. Saya minta maaf itu coretan-coretan yang tulisannya apa adanya karena saya juga nulisnya apa adanya dan buru-buru. Tapi setidaknya itu bisa mewakili dan membantu memahami kaitannya nikah dan murtad. Di sana saya tulis Oh, judulnya Halatun Nikah Ma'ariddah. tebal. Kondisi-kondisi nikah. Bagaimana, Mat? Enggak, Ustaz. Oh, maksudnya ini. Halatun Nikah Ma'ariddah. Kondisi-kondisi pernikahan
dalam kaitannya dengan murtad. Gitu Ibu ya. Maka di sana harus kita perhatikan murtadnya ini kapan. Murtadnya ini bisa saja qablan nikah atau ba'dan nikah. Setelah nikah atau sebelum nikah. Itu Ibu, apa? Sebelum nikah atau setelah nikah? Nah, kembali ini. Qabla itu sebelum. Kalau ba'da setelah. Kalau misalkan murtadnya itu terjadi sebelum nikah, maka nikahnya tidak sah sama sekali. Seperti disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, wala yasihhu 'aqdu nikahihi. Di paragraf itu yang paling terakhir, kata yang paling terakhir. Wala yasihhu 'aqdu nikahihi. Ya atau ya, ketemu Muhammad kata itu. Dan tidak sah akad nikahnya. Tidak sah akad nikahnya di sini berlaku untuk semuanya. Baik dia menikah dengan siapapun, mau dia menikah dengan misalkan laki-laki murtad ini menikah dengan muslimah, atau laki-laki murtad ini menikah dengan wanita kafir, atau bahkan dengan wanita yang murtadah juga yang sama dengan dia, semua akad nikahnya tidak sah secara syariat Islam. Wadih mahat, wafaqanallah jami'an. Dan ini juga mungkin bisa dikatakan salah satu yang menunjukkan bahwasanya kondisi orang yang murtad, kekafirannya orang murtad itu lebih buruk dari kekafirannya kafir Orang asli. kafir asli. Nah, sama-sama buruk, kafir gak ada yang bagus, gak ada yang baik. Tapi murtad itu lebih buruk daripada kafir asli. Iya, orang kafir nggak wajib dibunuh pula. Baik, wafaqanallah jami'an. Gitu Ibu ya, kalau murtadnya ini terjadi sebelum akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah, mau seperti apapun. Tapi kalau misalkan murtadnya ini terjadi setelah akad nikah, maka di sana ada beberapa kondisi. Apakah murtadnya ini qabla dukhul, sebelum terjadi hubungan suami istri, jima atau bersenggama, atau murtadnya ini terjadi ba'da dukhul atau ma'ad dukhul. Ba'da dukhul dan ma'ad dukhul, setelah berhubungan suami istri, berhubungan badan, atau bersamaan dengan itu misalnya, itu hukumnya sama. Itu ya, Bu ya? Hukumnya sama di sini. Bagaimana rincian hukumnya? Kalau misalnya qabla dukhul, sebelum misalkan wal'iyadu billah wala qadarallahu lana, misalkan ada orang menikah, laki-laki setelah akad nikah, setelah dia mengatakan qabiltu nikahaha bimahrin kadza wa kadza, saya terima nikahnya fulanah binti fulanah dengan mahar sekian 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 dibawain kontan. Kemudian setelah itu padahal dia belum belum sempat misalkan bertemu dengan istrinya, belum sampai malamnya misalkan seperti itu, la qadarullah ternyata dia murtad. Maka seketika itu saat dia murtad maka batal nikahnya. Saya tulis di sini batala nikahuhu halan. Saat itu juga nikahnya batal. Kalau belum berhubungan badan. Begitu Ibu ya? Qadhi Muhammad? Iya. Halan itu artinya saat itu ya Ustaz. Saat itu juga. Halan. Tapi kalau dalam akad nikah, kalau misalkan uh, ada kata halan juga dalam akad nikah, qabiltu nikahaha bimahrin kadza wa kadza, halan. Halan di sana artinya kontan. Oh, kontak. Iya. Kan dibayar Tunai. kontan, bukan dibayar tunai maksudnya. Dibayar tunai. Iya. Tunai ya, tunai. Bukan Hutang. dibayar hutang. Boleh juga sih sebenarnya kalau misalkan akad nikah dibayar hutang itu sebenarnya boleh juga.
Maksudnya apa mahar dibayar hutang. Tapi kan ya gimana itu? Oh, malu-malu aja. Apa namanya? Yang penting kan yang ridho kan, yang punya hak ridho nggak apa-apa. Tapi Apa kalau namanya? secara adab nggak bagus ya itu saat itu ya. Ya, nah secara Kalau fikih pun juga tidak dianjurkan seperti itu. Malu sama tetangga, Ustaz. Wafakan Allah jami'an. Baik. eh, jadi mahasiswa sekalian, ketika wala'iyadzubillah, seseorang misalkan setelah akad nikah kemudian murtad, maka nikahnya itu batal. Saat itu juga, Oke. saat dia murtad itu nikahnya batal. Kalau dia ingin sah lagi nikahnya, maka dia harus masuk Islam kembali dan melaksanakan kembali akad nikahnya seperti akad nikah yang di awal, dengan dihadiri wali dan dihadiri saksi dan dengan ijab dan qabul. Begitu Ibu ya. Hmm. Jadi mengulang kembali nikahnya kalau misalkan mau kembali lagi. Subhanallah. Ribet banget ya. Ya salah sendiri kan. Iya, salah sendiri makanya iseng. Subhanallah. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dari semua. Amin. Semoga Baik. semua lagi. Berikutnya, kalau misalkan kemurtadan itu terjadi setelah setelah berhubungan badan atau saat berhubungan badan, bagaimana kondisi nikahnya? Kita tuliskan di sini, batala Oke. nikahuhu in lam ya'ud ilal islami fil iddati wa in 'ada ilal islami fil iddati dama an nikahu. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kemurtadan itu terjadi setelah dukhul atau ketika dukhul, maka dia mempunyai masa tenggang. Dia mempunyai waktu, tapi saat masa tenggang itu status nikahnya itu ditangguhkan. Status nikahnya itu ditangguhkan. Jadi tidak bisa dikatakan nikahnya sah, tidak juga dikatakan batal. Tapi masih dalam masa penangguhan. Gitu Ibu ya? Tidak bisa dihukumi. Bisa dihukuminya kapan? Setelah kalau misalkan di masa iddah itu, dia masuk Islam kembali, maka nikahnya tetap sah. Kalau di masa iddah kan misalkan kan seperti hukumnya seperti orang cerai kan punya masa iddah ya kan Ibu? Iya. Ya saya. Kalau misalkan di masa iddah itu orang itu masuk Islam kembali, maka nikahnya tetap sah. Tidak perlu mengulangi akad nikah kembali. Wadah mahat. Namun kalau misalnya selama masa iddah, selama masa iddah dia tidak masuk Islam kembali dan misalnya Allah mentakdirkan dia masih hidup setelah masa iddahnya selesai, jadi tidak ditegakkan hukum qatl padanya. Setelah masa iddah selesai, dia masih dalam kondisi murtadnya, maka batal nikahnya. Nikahnya batal. Sudah tidak dianggap ada hubungan suami istri lagi. Dan kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, dia ingin kembali lagi menjalin hubungan suami istri, maka ya harus masuk Islam kembali dan mengulangi akad nikahnya dari awal kembali seperti di awal. Bingung tidak maksud saya, Mas? Bingung, Ustadz. Bingung yang mana? Baik, coba saya diulang ulangi lagi. lagi. Pelan-pelan, Ustadz. Jadi
kalau gimana Ustadz? Tadi Ustadz bilang ini Kalau bisa, hukumnya orang yang kalau apa? kalau kemurtadan itu terjadi setelah dukhul atau saat dukhul, gitu ya, Bu, ya. Heeh, Iya. ya, Maka status pernikahannya itu ditangguhkan sampai masa iddah, gitu ya, Bu, Idahnya ya. berapa lama, Ustaz? Seperti orang yang hidup. Seperti 3 orangnya, bulan. seperti Orang orang yang cerai. cerai hidup. nah, Salah satu guru itu, eh, Ustaz, ya. nah, nah, itu tergantung ya, nanti apakah masih haid Kan atau tidak. beda-beda. Oh, Nah, ada yang belum eh, menopause. baik. Ala kulli hal, maka status pernikahannya itu ditangguhkan sampai masa iddah. Gitu ya, Bu, ya? Dua-duanya nih. Nah, baik kemurtadan itu setelah dukul atau saat dukul. Jadi ditangguhkan Baik laki dan sampai. perempuan maksud saya Ustadz. Nah, Maksudnya masa itu. ya, ya, Oh. ya iyalah Om. Misalkan Enggak, kalau maksud saya misalkan kan laki nggak ada idahnya Ustadz. ya idahnya kan perempuan, yang perempuan yang apa idah. Iya, Kalau iya, misalkan iya. misalkan antara satu pasang suami istri kemudian pernikahannya itu batal, masa yang satu batal yang satu nggak batal? Yang batal berarti antara keduanya kan batal semua kan itu. Ini saya kurang paham Jadi yang di masa ditangguhkan. idah. Jadi ditangguhkan itu tawakuf di situ. Jadi belum bisa ditentukan statusnya, apakah statusnya masih sah atau tidak, gitu ya? Oh, Nah, ya. ditangguhkan. Jadi statusnya itu ditangguhkan, belum bisa dihukumi. Bisa dihukumi kapan? Bisa Kalau udah kelar dihukumi masa kalau idah. misalnya, pelan-pelan. Bisa dihukumi pertama, kalau seandainya di masa iddah itu kembali masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka nikahnya sah, kembali seperti semula. Tidak batal dan tidak perlu mengulang akad nikahnya. Gitu ya, Bu, ya? Itu Ya. kalau pada masa iddah kembali masuk Islam. Namun kalau seandainya sampai habis masa iddah dia masih hidup dan tetap dalam kemurtadannya, maka nikahnya batal. Kalau habis masa iddah dia masih murtad, maka nikahnya batal. Gitu ya, Bu, ya? Ya. Bingung tidak? Kalau misalkan habis masa iddah dia belum masuk Islam kembali, maka nikahnya batal. Ustadz, Nah, ini berlaku salah satu yang murtad atau dua-duanya yang murtad nih? meskipun salah satu yang murtad, meskipun salah satu saja yang murtad. Namun, umat sekalian, di sana juga ada ketentuan yang lain terkait dengan dalam masa penangguhan itu tadi, dalam masa iddah, dalam masa ditangguhkan status pernikahannya itu tadi, apakah boleh berhubungan suami istri? Jawabannya tidak boleh. Kan ditangguhkan. Gitu bukan? Iya. Tidak boleh berhubungan suami istri dalam masa penangguhan itu tadi, saat masa iddah, kecuali betul-betul dia sudah masuk Islam kembali. Maka jelas status pernikahan. Terkait dengan nafkah, bagaimana nafkah? Meskipun tadi tidak boleh berhubungan suami istri, tapi nafkah tetap wajib. Jadi seorang suami yang murtad itu tetap wajib membayar nafkah, tetap wajib menafkahi istrinya jika istrinya muslimah. Jika istrinya muslimah. Kalau istrinya murtadah juga, maka tidak wajib. Gitu ya, bukan? Iya. Jadi yang batal di sini kesahannya, keabsahan nikahnya gitu, Ustaz, ya, maksudnya. Batalnya itu kalau misalkan sudah selesai masa iddah, bisa dipastikan batal. Enggak, yang dimaksud Tapi dengan kalau batal di sini keabsahan nikahnya gitu ya, Mas. iya, apanya lagi, Om? Ya, nikahnya itu sudah putus hubungan suami istri, ya. Sudah bukan suami istri lagi. Gitu, ya.
Ini gara-gara murtad ya. Kolaknya tuh bilang. Iya, Jadi Ustaz. status pernikahannya ditangguhkan sampai eh, dia masuk Islam kembali atau sampai selesai masa iddah. Dan tidak boleh lakukan hubungan suami istri. Namun jika istrinya adalah muslimah, maka laki-laki itu tadi tetap wajib Kewajiban menafkah. menafkahi selama masa penangguhan itu tadi, selama masa iddah. Begitu ya Mahal ya? Wafakanallah jami. Iya, Ustaz. Oh, ternyata ini sudah jam sekian dan kita belum selesai juga Mas. Wafakanallah jami. Iya. Tapi kalau misalkan kita lanjutkan agak cepat bagaimana? Mas? Atau kita lanjutkan pekan depan saja? Bagaimana? Pilih Umahat yang mau. Ini sudah lebih 40 menit. Terserah aja, Ustaz. Dia Bagaimana Umahat? gimana sih? Cukupkan istirahat dulu atau kita lanjutkan sedikit? Ya ikut Ustaz aja. Ikut Ustadz kemana? Seragen. Astagfirullah. Bagaimana Umahat? Wah ini Umahat diam semuanya nih. Mungkin sudah tertidur, Ustaz. Astagfirullah jami. Atau kita cukupkan saja Mas. Bentar kalau terlalu dipaksakan juga nggak bagus. Gimana? Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Berarti ini Ya, sampai Ustaz, selesai. Bagaimana? Om? Ya Ustaz, nggak apa-apa, selesai aja. Semoga Allah selalu berkata. Saya minta maaf Mas sekalian. Namanya manusia hanya berencana dan Allah yang menentukan takdirnya. Tadi rencana kita bisa selesai dan qadar Allah ternyata belum selesai juga. Ini masih satu paragraf terkait dengan itu tuh. hukum hukum murtad Tet- baik saat dia hidup maupun setelah mati. Dan insya Allah juga semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Pekan depan setelah selesai kita menjelaskan masalah ini, insya Allah kita akan juga jelaskan gambaran gambaran terkait dengan akidah Islam, akidah Ahlussunnah secara umum, dan adanya perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya, dan bagaimana sikap kita terhadap perbedaan dalam masalah akidah. Begitu Ibu kan? Semoga Allah memberikan taufik. Mm-mm. Hal min soal qabla an nafti? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Lanjut. لا يوجد أستاذ. طيب كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleha dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hambanya yang soleh dan soleha, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka.
Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر المجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu Izin fiik. ya. Ustaz, Masya Allah, Fiik. Allah.